Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama Paham di. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal asesmen kompetensi minimum, yaitu soal numerasi part 4. Sebelum itu, untuk Sobat YouTube Paham jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube dan video-video menarik seputar matematika dari YouTube Paham. Baiklah Sobat, pada video kali ini Pak Hamdi akan membahas tentang soal asesmen kompetensi minimum, yaitu soal numerasi part keempat. Soal asesmen bisa di-update. Soal asesmen kompetensi minimum ini bisa diakses oleh sobat-sobat semuanya pada pusat laman resmi dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud Republik Indonesia, yang mana linknya sudah paham diisi di deskripsi video pada video kali ini. Jadi sobat bisa mengakses soal-soal tersebut ya. Jadi paham dia akan membahas tentang soal numerasi part 4, konten geometri dan pengukuran, kemudian materi bangun ruang, konteksnya personal tentang kebutuhan air tubuh. Jadi kompetensi yang akan diukur adalah menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan balok, kubus, prisma, segitiga, tabung, dan bentuk kompositnya. Oke, lanjut sobat, kita langsung ke soalnya. Baik, sini ada soal tentang cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Baiklah, jumlah di sini ada soal jumlah air yang kita minum per harinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, di sini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times. Jadi di sini ada tips untuk bagaimana untuk menghitung kebutuhan air kita. Langkah yang pertama, ukur berat badan Anda dalam kilogram. Jadi yang pertama langkahnya adalah kita akan mengukur berat badan dalam kilogram. Langkah kedua, bagilah dengan angka 30. Jadi setelah kita ukur dari berat badan kita akan bagikan dengan angka 30. Akan dapatkan hasil ya sobat. Langkah yang ketiga, tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Yaitu kita nanti berapa menit atau berapa jam atau setengah jam saja. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter atau 350 ml setiap setengah jam latihan. Jadi sini nanti kita akan melihat berapa. Kalau dia setengah jam maka kita tambahkan 0,35 liter atau 350 ml. Jadi jika berolahraga selama 1 jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter atau 700 ml air ke dalam kebutuhan harian Anda. Saat ingin mengetahui kebutuhan air dalam 1 hari, Santi kemudian mengukur berat badannya dan didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi sini ada timbangan dari Santi ingin mengetahui kebutuhan airnya. Di sini dapat timbangan sobat ya. Oke. Soal yang pertama, pilihan ganda sobat. Jika hari itu Santi berolahraga selama 60 menit, jumlah air yang dibutuhkan Santi saat itu adalah. Nah, jadi ada pilihan A, B, C, D-nya. Maka di sini yang pertama kita akan mengukur berapa berat badan Santi dan aktivitas olahraganya selama 60 menit. Oke, langsung saja sobat. Yang pertama kita hitung berapa berat badan dari timbangan di ini. Oke, pertama sobat kita lihat dulu. Di sini kita lihat timbangan Santi, itu angkanya menuju yang sini. Kita akan melihat secara mudah untuk melihat berapa kilogram berat badan dari Santi sobat ya. Oke, di sini sudah ada 50. Ya, ini 50, berarti ini 51. Kemudian ini 52 sobat ya. Kita lihat timbangan di sini. Kemudian di sini 53, di sini 54. Oke, berarti berat badan dari Santi itu 54 karena tanda merah dari garis merah itu menunjukkan bahwa berat badan Santi adalah 54 kg. Ya, jadi diketahui di sini ya. Langkah yang pertama itu adalah berat badan Santi itu adalah 54 kg sobat. Jadi di sini sudah ada 54 kg ya. Di sini sobat 54 kg. Oke, maka diketahui berat badan Santi adalah 54 kg. Ya, oke. Langkah yang pertama, jadi sudah dapat kita 54 kg karena di sini tadi kita melihat bahwa yang pertama adalah angka pertama adalah mengukur berat badan dalam kilogram. Oke, sudah ini dapatnya 54 kg. Langkah yang kedua,
Bagilah angka tersebut dengan angka 30. Jadi berat badan 54 kg ini nanti kita akan bagikan dengan 30. Oke, langkah yang kedua 54 dibagi 30 itu sama dengan 1,8 liter. Jadi dapatnya 8, liter. Paham sobat ya? Di langkah kedua. Langkah yang ketiga katanya adalah tambahkan aktivitas lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Oke. Di sini kita lihat bahwa Hanti berolahraga selama 60 menit. Oke. Untuk selama 66 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi 60 menit. Ya. 60 menit ya sobat ya. Itu sama dengan 1 jam. Jadi dalam 1 jam berarti selama kita lihat sini selama 1 jam itu tambahkan 0,7 liter air. Jadi kita yang angka ketiga itu karena aktivitas 60 menit sama dengan 1 jam ya sobat. 60 menit sama dengan 1 jam. Maka tambahkan 0,7 liter air. Paham sobat ya? Maka langsung saja sobat kita tambahkan antara langkah 2 dan langkah 3. Kita dapatkan bahwa maka jumlah air yang dibutuhkan oleh saat tersebut adalah pertama kita ambil 1,8 liter ini, kemudian yang kita ambil 0,7. Maka hasilnya adalah 1,8 ya sobat. Maka hasilnya adalah yang kita dapatkan 1,8 liter tambah 0,7 sama dengan 2,5 liter. Jadi yang dibutuhkan Santi saat itu adalah berasal olahraga 60 menit setiap harinya adalah 2,5 liter. Jadi jawabannya adalah D. Paham sobat? Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini tetap sama sobat, kebutuhan air yang kita gunakan di sini tetap. Nah, di sini ada soal lagi, ya, soal uraian nanti. Di sini ada keterangan dari soal tambahannya. Budi memiliki kebutuhan air setiap hari sebesar 2.695 ml. Ya, di sini katanya Budi memiliki kebutuhan air 2.695 ml. Budi memiliki gelas sendiri yang memiliki bentuk sebagai berikut. Oke. Baik, di sini sobat kita lihat bentuk gelasnya ini ya. Jadi bentuk permukaan atas bawahnya. Jadi sini 12,5 cm ini tingginya sobat. Jadi di sini kita ketahui bahwa di sini ada tinggi ya. Tingginya ada 12,5 cm. Kemudian sini tampak atasnya berbentuk lingkaran. Sini diameternya 7 ya. Di sini karena panjangnya ini diameternya 7, maka jari-jarinya adalah 7 dibagi 2 yaitu 3,5 ya. Jadi nanti jari-jarinya 3,5. Oke. Soal uraiannya adalah ya, soal uraian di sini. Oke, sebelum itu kita perhatikan pola 2 minum tersebut. Di pola pertama itu H itu tinggi gelas ya sobat ya. Paginya adalah 2 gelas dengan tinggi 0,8 H. Itu 0,8 dari tinggi gelas tersebut. Jadi 0,8 dari tinggi dari gelas tersebut 12,5. Siangnya 3 gelas untuk pola pertama. Kemudian malamnya adalah 2 gelas, mohon maaf. Malamnya 2 gelas, maka jumlah ini adalah 7 gelas. Jadi didapatkan untuk yang pola minum pertama itu adalah 7 gelas. Ya sobat, karena penuh 7 gelas dari semua ini. Kemudian untuk yang pola keduanya, pola minum kedua yang sini ada 2 gelas tapi satunya tidak penuh setengah ya, dari 1,5. Sini kita dapat itu sama dengan 1,5 gelas. Oke. Sebelah sini yang bawah itu siangnya itu 3,5 gelas sobat ya. Karena ini setengah, ini juga setengah. Jadi 3 ini full, ini setengah, jadi 3,5 gelas. Yang bawah itu juga sama 1,5 gelas. Ya, kalau kita tambahkan semuanya 1,5 tambah 3,5 tambah 1,5 gelas, maka hasilnya adalah 6,5 gelas. Paham sobat ya? Kalau ini dia kan 2, ini 3, ini 2. Jadi sama dengan 7 gelas. Ke sebelah sedangkan pola minum kedua itu kita dapatkan 6,5 gelas. Oke. Soal uraian ya, soal uraiannya soal nomor 2, dari 2 pola minum di atas, manakah pola minum yang dapat dilakukan Budi untuk memenuhi kebutuhan airnya? Jelaskan jawabannya. Oke, kita langsung penyelesaian sobat.
diketahui gelas berbentuk tabung. Jadi sini ada gelas tadi berbentuk tabung atau silinder, nama lainnya silinder atau bentuk tabung sobat ya. Oke. Diketahuinya adalah diameternya 7, kita buat saja di sini 7, diameternya 7 ya. Diameternya 7. Maka jari-jarinya adalah diameter dibagi 2. Jadi jari-jarinya adalah 7 dibagi 2 itu sama dengan 3,5. H itu adalah tinggi. Jadi sini itu H atau T juga sama bisa juga. H itu adalah 12,5 cm yang ini tadi H. Kemudian tinggi air. Ya, tinggi air itu yang ini tadi sobat ya. Tinggi air yang dalam tabel atau pola 2 minus 0,8 H. Ya. Jadi T air itu sama dengan 0,8 dikali H itu adalah 12,5. Jadi nanti di sini panjang itulah 0,8 kali 12,5. Coba 12,5. Jadi didapatkan volume gelas, berarti volume gelas kita lihat tuh volume gelasnya. Itu rumusnya adalah V kali R kali kuadrat T. Di sini ada VR kuadrat T. Maka rumusnya adalah sama dengan volume tabung ya, V kali R kali R kali ke. Jadi volume gelasnya itu sama dengan volume tabung, yaitu V kali R kuadrat kali T. Maka volume air minumnya adalah V kali R kuadrat kali T airnya. Oke. Sedangkan T air kita dapatkan adalah 0,8 ke 12,5. Maka diperoleh V-nya ada 22/7. Kemudian R-nya itu karena dia pangkat 2 berarti 3,5 sobat ya. Jadi R yang kita ambil ini, R-nya. Jadi 3,5 ke 3,5 ya. Karena di sini 0,8 TR 0,8 sedangkan H-nya itu adalah 12,5 sini, maka kali 12,5. Paham sobat ya? Maka didapatkan adalah 385 cm pangkat 3. Jadi kita akan merubah cm ini menjadi mililiter. Jadi kita akan merubah bentuk 3 cm yang ini menjadi mililiter. Jadi 385 cm pangkat 3 atau 385 cm kubik itu sama dengan 385 mililiter. Oke. Pola minum apa yang lebih tepat sobat ya? Kita lihat dulu. Oke. Pola minum yang pertama yaitu ada 7 gelas tadi kita buat sini ya sobat, 7 gelas. Pola minum pertama 7 gelas, maka 7 kali volume air. Jadi nanti 7 kali volume air yang kita dapatkan tadi ya. Jadi kita dapatkan 385 ml, maka 7 sama dengan kali 385, maka sama dengan 2695 ml. Jadi volume pertama itu adalah 2695 ml. Kemudian kita masuk ke volume kedua itu 6,5 gelas. Jadi di sini ya sudah dapat 6,5 gelas. Ya, di sini jadi 7 gelas volume pertama. Maka volume untuk pola minum yang kedua itu adalah 6,5 kali volume air. Jadi 6,5 dikali 385. Karena volume kedua itu kalau ini kan tadi 7 gelasnya 385 dikali 7, kali ini 6,5 gelas dikali 385, maka dapatkan adalah hasilnya 2502,5 ml. Oke. Mana volume air yang lebih cocok? Mana pola minum yang cocok untuk Budi? Karena Budi memiliki kebutuhan airnya adalah 2695 ml. Oke, yang lebih cocok itu adalah yang ini sobat ya. Karena dia sama. Jadi yang lebih cocok untuk Budi adalah yang pola minum pertama. Jadi jawabannya adalah pola minum yang pertama karena lebih cocok untuk Budi. Paham sobat? Lanjut soal berikutnya, tetap sama sobat ya, aturannya tetap sama. Santi ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam 1 hari. Kayak di sini slogannya, sobat. Soal 3 uraian, apakah slogan di bawah ini cocok untuk Banu yang setiap hari berolahraga? Ini tetap sama sobat. Soal 3 uraian. Oke, soal berikutnya sobat, di sini tetap sama secara akurat dan mudah untuk mengetahui kebutuhan air tubuh kita, tetap sama sobat ya.
Langsung kita masuk ke soal. Apakah slogan di bawah ini cocok untuk Banu yang setiap hari berolahraga selama 30 menit? Ini selama 30 menit. Dia memiliki berat badan 48 kg dan volume air yang dituangkan dalam gelas rata-rata 250 ml. Minumlah air adalah 8 gelas. Jadi rata-rata satu gelas ini adalah 250 ml. Jadi jumlahnya 8 gelas. Jadi akan kita kalikan 250 ml. Kita akan kalikan 250 ml. Penjelasannya adalah cocok. Kenapa? Nah, oke. Langkah yang pertama, ya, jadi langkah yang pertama kita hitung dulu berat badan dari Banu. Berat badannya adalah 48 kg. Kemudian langkah yang kedua kita bagi dengan 30. Jadi 48 dibagi 30 itu sama dengan 1,6 liter. Maka kita dapatkan dari 48 kg dari berat badan si Banu itu 48 kg. Oke, lanjut. Kemudian langkah ketiga, aktivitasnya adalah 30 menit. Kalau dia 30 menit berarti dia setengah jam. Ya kan, ini kita dapatkan bahwa kalau dia setengah jam, maka yang kita butuhkan adalah 0,35 liter atau 350 ml air. Maka kita tambahkan 0,35 liter air. Maka jumlah air yang dibutuhkan adalah 1,6 liter tadi ditambah 0,35 liter air ini. Maka jawabannya adalah 1,6 ditambah 0,35 sama dengan 1,95 liter atau sama dengan 1950 ml. Jadi kita kalikan 1000. Paham sobat sampai sini? Kita lanjutkan. Dalam slogan bahwa ada 8 gelas yang diminum oleh untuk Banu, slogannya minum air adalah 8 gelas sehari. Oke. Ini 8 gelas air karena dalam gelas itu adalah 250 ml air, maka 8 dikali 250 ml sama dengan 2000 ml. Apakah cocok? Cocok untuk Banu karena kalau dia menerapkan 8 gelas setiap hari untuk minum air, maka cukup untuk mencukupi kebutuhan, ya, kebutuhan dari minumnya Banu yaitu 1950 ml. Sedangkan dalam slogan itu adalah 2000 ml, kita dapatkan 8 gelas. Ini 8 gelas, yaitu kita dapatkan adalah 2000 ml. Maka cocok untuk memenuhi kebutuhan Banu yaitu 1950 ml. Maka jika dibandingkan dengan perbedaan tipis, maka slogan itu cocok untuk Banu. Paham sobat? Oke. Terima kasih sobat. Itulah pembahasan dari Pak Hamdi mengenai soal asesmen kompetensi minimum, soal numerasi part 4. Untuk sobat semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Paham dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga tidak ketinggalan channel-channel YouTube atau video-video menarik seputar matematika dari YouTube Paham. Dan jangan lupa share untuk ke teman-temannya dan berbagi agar lebih luas kembali pengetahuan tentang seputar matematika, terutama soal asesmen kompetensi minimum. Karena belajar bersama YouTube Paham, belajar asik dan semakin paham. Bye-bye.